Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang PSAK 4 terkait laporan keuangan tersendiri. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8, yang pertama yaitu ada Rauda Tuljana, yang kedua ada Hilda Fitriani, yang ketiga ada Mikhail Farderian Barni, dan yang keempat ada Fitri Diani. Selanjutnya ada tujuan. Pada pos 1, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Di mana ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri, itu digunakan sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pada pos 2, pernyataan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada anak, ventura bersama, dan investasi asosiasi. Selanjutnya ada definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama ada laporan keuangan konsolidasian, di mana laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas pada entitas induk dan entitas anaknya yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Kemudian ada laporan keuangan tersendiri, di mana laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, di mana entitas tersebut dapat memilih mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ataupun ventura bersama pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK 55 dan PSAK 15. Selanjutnya pada pos 5. Berikut adalah istilah yang didefinisikan dalam PSAK 65 terkait laporan keuangan konsolidasian lampiran A. Kemudian ada PSAK 66 mengenai pengaturan bersama lampiran A. Yang terakhir ada PSAK 15 paragraf 3 yaitu mengatur mengenai entitas anak, entitas asosiasi, entitas induk, entitas investasi, kelompok usaha, dan metode ekuitas. Selanjutnya pada pos 6 ini berisikan mengenai laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam sebuah laporan konsolidasian. Karena entitas induk tidak dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan yang bertujuan umum, karena laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari paragraf 10, yaitu jika entitas induk penyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Pada A, biaya perolehan, B, sesuai PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, atau C, menggunakan metode ekuitas sebagai mana dideskripsikan dalam PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu pada paragraf 11, jika entitas induk juga bertindak sebagai investor atau ventura memilih sesuai dengan PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, paragraf 18, untuk mengukur investasinya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi yang sesuai dengan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Maka entitas juga mencatat investasi tersebut dengan cara yang sama dalam laporan keuangan tersendirinya. Lalu pada paragraf 19A itu dikosongkan. Lalu pada paragraf 11B, ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi. Pada pos ke-12 dalam PSAK 4, menyatakan bahwa dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut jika hak entitas tersebut untuk menerima dividen ditetapkan.
dividen yang diakui dalam laba rugi kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, di mana dividen tersebut diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pos 13 yang menyatakan bahwa ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria berikut. Kriteria yang pertama yaitu entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas induk awal. Kemudian kriteria yang kedua yaitu ada aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi. Dan kriteria yang terakhir yaitu pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum dan setelah reorganisasi. Pada pos ke-14 di PSA ke-4 menyatakan bahwa serupa dengan hal tersebut, entitas yang bukan merupakan entitas induk mungkin mendirikan entitas baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria di paragraf 13. Persyaratan dalam paragraf 13 itu ditetapkan sama pada reorganisasi tersebut. Dalam kasus tersebut, entitas induk awal dan kelompok usaha awal merujuk pada entitas awal. Kemudian ada pengungkapan pada pos ke-15, 16, 16A, dan 17 itu dalam PSA ke-4 dikosongkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, dalam paragraf 18 atau pos 18 pada PSA ke-4 di sini menyatakan bahwa entitas itu menerapkan pernyataan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, kemudian dalam pos 18A sampai 18L itu dikosongkan. Kemudian dalam pos 18C di sini menyatakan bahwa amandemen PSA ke-4 yaitu laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri itu mengamandemen paragraf 4 sampai paragraf 7, kemudian paragraf 10, paragraf 11B, dan paragraf 12. Nah, jadi entitas ini itu menerapkan paragraf-paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Kemudian juga selain itu terdapat paragraf 19 dalam PSA ke-4, pernyataannya itu dikosongkan. Selanjutnya di sini ada penarikan. Nah, dalam paragraf 20 PSA ke-4 di sini pernyataan ini tuh menggantikan PSA ke-4 pada tahun 2009, yakni laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Mungkin hanya sekian pembahasan tentang PSA ke-4 mengenai laporan keuangan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.